Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 2 ayat 1 sampai 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Efesus. Tadi dibacakan surat Paulus kepada umat di Efesus. Efesus itu di Asia Kecil, sebelah barat di tepi pantai. Tetapi surat Efesus itu bukan untuk
kota Efesus itu saja. Surat itu untuk umum, untuk semua di daerah itu. Karena Paulus ketika pertama kali datang ke daerah itu tidak segera diterima. Ia mewartakan Kristus di tempat itu. Tetapi berbagai pengalaman diterimanya di Asia kecil itu. Ia mewartakan tentang Kristus, tetapi mengalami berbagai hal, pengusiran, pemukulan. Tetapi Paulus tetap bergigih untuk mewartakan terang dunia itu di tempat itu. Dan ketika menulisnya, kita tadi mendengar Paulus menyapa umat Efesus itu dan ia berkata, "Sekarang kamu tahu tentang kasih karunia Allah." Kasih karunia Allah. Kita juga menyebutnya rahmat. Tetapi kata kasih karunia itu lebih menunjukkan siapa Kristus itu. Karena dialah yang memberikan karunia kasih itu. Dialah terang dunia. Dan Paulus sudah merasakannya. Sekalipun dia dilempari batu dan disangka sudah mati, tetapi ia bangun kembali. Ada orang-orang yang suka kepadanya. Sehingga ketika ia terjatuh, ditinggalkan, malam-malam itu mereka mendatangi dia yang rebah di tanah itu. Membangunkannya kembali dan mengajaknya masuk kota. Selalu ada saja yang menolong dia. Bahkan di daerah itu ia juga bertemu dengan Priska dan Aquila yang menjadi temannya, sahabat karib. Dan karena itu mereka juga mempunyai kesesuaian pikiran dan hati untuk kemudian percaya akan apa yang diwartakan Paulus. Paulus merasa diri sebagai rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ia berkeliling kemana-mana untuk mewartakan tentang Kristus, Yesus yang dikenalnya. Karena ia pernah mengalami perbuatan Kristus Yesus itu kepadanya. Dalam perjalanan Damaskus ketika ia mengejar murid-murid Kristus untuk dihadapkan ke pengadilan, bahkan juga dianiaya dan dibunuh olehnya. Namun ia melihat cahaya terang terjatuh dari kudanya, terkapar menjadi buta. Tetapi ia mendengar sapaan dari Kristus itu. Mengapa engkau mengejar aku? Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kamu kejar-kejar itu. Terang telah datang ke dalam hati Paulus. Karena itu ia sekarang berkata kepada umat Efesus itu, "Kamu tahu kasih karunia Allah diberikan kepadaku
untuk kamu, supaya kamu mendengar tentang cahaya dunia itu. Mengapa sampai 3 orang Majus itu datang ke Bethlehem, melihat terangnya bintang, penunjuk jalan. Alam semesta ini ikut serta untuk menunjukkan tempat di mana anak itu lahir. Orang Majus, dulu dikatakan 3 raja. Mereka itu sebenarnya mungkin datang dari timur. Mereka itu adalah penguasa-penguasa, bukan raja, tetapi mereka itu memang di tempatnya, wilayahnya adalah pemimpin tertinggi, tetapi sekaligus juga seorang bijaksana, atau katakan ahli pengetahuan. Sehingga ketika mereka itu melihat langit, cahaya bintang itu, lalu mereka tahu. Dan kepada mereka dikatakan telah lahir seorang raja. Karena itu mereka berjalan. Sebelum bayi itu berumur 2 tahun, mereka berjalan untuk sampai di tempat Herodes. Pastilah itu istananya di Yerusalem. Bethlehem itu tidak jauh dari Yerusalem. Tetapi mengapa yang dekat tidak tahu, tetapi yang jauh justru mengetahui ada seorang raja? Sampai Raja Herodes dan penduduk Yerusalem itu terkejut. Di tengah-tengah mereka itu lahir seorang raja. Bagi Herodes itu sangat menakutkan. Karena bukankah dia Raja Yehuda? Tetapi ketiga orang Majus itu mengatakan, kami mau datang menyembah raja itu yang datang. Karena itu Herodes dengan muka manis berkata kepada ketiga raja itu, kalau nanti kamu sudah menjumpai, katakanlah kepadaku supaya aku menyembah dia. Itu mukanya yang manis, tetapi hatinya penuh dengan ketakutan dan akan melakukan kekejaman. Yang jauh mengetahui, tetapi yang dekat tidak tahu. Itulah sang terang itu. Dia yang memberi kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang percaya. Karena itu marilah kita ini menjadi orang-orang yang percaya. Bukan hanya percaya, tetapi meyakini. Malah mempercayakan diri. Faith, iman, itu berarti percaya akan sesuatu kekuasaan dari langit yang menguasai dirinya. Itulah kasih karunia. Kalau kita juga percaya pada hari ini, pada saat ini, akan kekuasaan bayi yang datang itu, kita pun akan diliputi terang cahaya dunia itu. Karena siapa yang lebih berkuasa lagi? Ia akan bertahta untuk selama-lamanya. Itu janji yang diberikan Allah kepada Nabi Yesaya 600 tahun sebelum dia datang ke dunia ini. Sudah dinyanyikan lagu itu, bahwa ada orang yang datang dari jauh
melihat terangnya dan membuka perbendaharaannya, memberikan emas, dupa dan mur. Emas itu lambang raja, dupa itu lambang keilahian. Dia yang bukan sama dengan kita, tetapi yang datang dari atas. Dan mur itu adalah balsam untuk mengawetkan jenazah. Untuk suatu penderitaan, untuk suatu kedukaan. Itulah bayi yang datang itu akan mengalami hal itu untuk memperoleh mahkotanya, emas, dupa dan mur. Maka marilah kita untuk bersyukur, karena seperti Paulus yang mengalami segala kesulitan dalam hidupnya, tetapi tetap bergiat, berkarya untuk menyatakan kehadiran Sang Terang itu. Apapun akan dilakukan oleh Paulus yang merasa diri menerima kasih karunia Allah itu, rahmatnya. Itulah semangat, kekuatan, kemampuan untuk tetap melakukan apa yang benar, kesetiaan kepada Tuhannya. Karena itu mari kita juga di hari-hari ini Tuhan itu makin tampak. Artinya kita itu semakin mengenal Dia yang datang itu. Bukan sekedar datang untuk menyapa Dia, tetapi sekaligus juga untuk menyembah Dia. Karena Dia itu adalah Sang Raja. Dialah terang dunia yang akan memberikan terangnya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu mari kita bersyukur. Hari ini hari bagi anak-anak terang untuk memahami dan menghayati Sang Terang itu. Amin.